Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita panjatkan ke Yang Maha Suci dan Maha Ghafur. Sholawat serta salam kita limpah curahkan ke junjungan alam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga tidak lupa kepada para sahabat, warga dan tabi'ut tabi'in, juga mereka yang ikut berjuang di jalan di dalam menyebarkan syariat dan risalahnya. Mudah-mudahan kita semua kelak menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dipanggil di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Hari ini insyaallah kita melanjutkan kajian Ta'limul Muta'allim, yaitu tentang yang kita sering kaji di paragraf demi paragraf, dan insya Allah paragraf yang ketiga ya, kedua. Ini mau nge-share ya, kalau nggak bisa ya benar ya. Insya Allah bisa Pak Ustadz. Bisa ya. Oh iya bisa insya Allah. Nah ini kita insya Allah sekarang itu masih di Ta'limul Muta'allim, dan kemarin kita membahas tentang wasamaituhu. Nah, wasamaituhu Ta'limul Muta'allim. Kita di pembahasan yang ini insya Allah sekarang kita melanjutkan. Kemarin baru kalimat ta'lim. Kita ada di pembahasan yang ini kemarin. Nah ini wasamaituhu ta'limul muta'allim fi tariqat ta'allum atau tariqat ta'allum. Dan ini pembahasan kita kemarin sudah dibahas, dan insya Allah kita sekarang ke pembahasan mahiyatul ilmi wal fiqhi wa fadlihi, yaitu esensi atau hakikat ilmu fikih dan keutamaannya. Nah di sini hadis yang pertama, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah telah bersabda, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Jadi menuntut ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Bagi setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan, wajib. Jadi di antara salah satu yang diwajibkan kepada kita adalah yaitu mencari ilmu. Kadang-kadang dalam mencari ilmu itu orang ketika tidak mencari ilmu tidak merasakan dirinya itu berdosa, padahal sama-sama karena mencari ilmu adalah wajib. Maka bagi seseorang yang tidak mau mencari ilmu, dia termasuk
yang akan kena dosa pertanggungjawaban. Seperti kata beliau, "I'lam", perlu diingat atau ingatlah, bi annahu la yuftaradu ala kulli muslimin wa muslimatin talabu kulli ilmin. Kewajiban menuntut ilmu itu bagi setiap muslim dan muslimah tidak untuk sembarang ilmu. Nah gitu. Bal yuftaradu alaihi talabu ilmil hal. Tapi terbatas pada ilmu agama. Ya, tetapi diwajibkannya atasnya itu dalam ilmu agama dan ilmu yang menerangkan, nah dan ini, dan ilmu yang menerangkan cara bertingkah laku atau bermuamalah dengan sesama manusia. Jadi ilmu hal itu yaitu ilmu yang menjelaskan tentang tingkah laku atau bermuamalah dengan sesama manusia. Nah ini dijelaskan bal yuftaradu alaihi tulabu ilmil hal. Jadi mencari ilmu itu tidak sembarang mencari ilmu. Ada juga mencari ilmu itu yang tentang merangkan bertingkah laku atau bermuamalah dengan sesama manusia. Kama yukalu, nah ini kama yukalu, sebagaimana yang dikatakan kalau dalam bahasa asli Arabinya, afdalul ilmi ilmul hali wa afdalul amal hibzul hal. Masya Allah. Jadi ilmu yang paling utama itu ialah ilmu hal. Dan perbuatan yang paling mulia adalah menjaga perilaku. Yang dimaksud ilmu hal adalah ilmu agama Islam. Nah gitu, salat misalnya. Jadi afdalul ilmi ilmu hal, wa afdalul amal hibzul hal. Jadi ilmu yang paling utama ialah ilmu hal. Dan perbuatan yang paling mulia adalah menjaga perilaku. Nah, hibzul hal. Yang dimaksud yang tadi hibzul hal itu menjaga perilaku. Ya, Masya Allah. Di sini sampai disandingkan dengan afdalul amal. Dari afdalul ilmi ilmul hal. Wa afdalul amal hibzul hal. Ini perkataan yang luar biasa gitu ya. Untuk kita jadikan ini. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf saya pending sebentar untuk 5 menit saja. Sebentar.
Baik, mohon maaf sekali. Kita lanjutkan bahwa di dalam kalimat-kalimat yang disyarah oleh Syekh Imam Az-Zanuji itu adalah seperti dikatakan di sini, afdalul ilmi ilmul hali wa afdalul amali hibzul hal. Jadi ilmu yang paling utama yaitu ilmu hal. Ilmu hal itu adalah ilmu agama Islam, dijelaskan. Wa afdalul amali hibzul hal. Jadi dan perbuatan yang paling mulia adalah menjaga perilaku, kata beliau. Nah ini kan orang kadang-kadang tidak atau belum mengetahui sepenuhnya tentang ilmu perilaku itu, menjaga perilaku. Dan menjaga perilaku itu atau menjaga perilaku tentang kehidupan kita, cara-cara kita bicara atau cara duduk, cara bersikap, itu adanya di dalam hadis-hadis Rasul itu. Dalam kitabul adab, terus ada dalam hadis-hadis Rasul. Coba selain itu, di mana yang mengajarkan tentang perilaku? Atau mengajarkan tentang sikap, mengajarkan tentang kejujuran, mengajarkan tentang amanah, mengajarkan tentang berpakaian. Ya, itu disebutkan di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Jadi ilmu perilaku itu adalah hifzul hal, itu menjaga perilaku, itu adalah tentang adab disebutkannya. Di sini juga disebutkan wa yuftaradu 'alal muslimi talabu ilmi ma yaqa'u fi halihi fi ayyi halin kana fa innahu la budda lahu minas sholati fayuftaradu 'alaihi ilmu ma yaqa'u lahu fi sholatihi bi qadri ma yu'addi bihi fardhus sholati. Nah ini kata beliau itu disebutkan bahasa di dalam ini, diwajibkan atas seorang muslim itu mencari ilmu disebutkan, dan ini sesuai dengan apa yang dipelajari di ilmu tersebut. Fa innahu la budda lahu minas sholati. Contohnya sesungguhnya ia itu contohnya diwajibkan melakukan tentang sholat, yaitu diwajibkan untuk sholat. Fayubtaradu alaihi ilmu mayakaulahu fi sholati. Maka diwajibkan atasnya itu ilmu yang bisa membantu terhadap pelaksanaan sholat tersebut, gitu. Biqadri mayu'addi bihi fardhus sholat. Jadi gini, ketika sholat itu diwajibkan, maka ilmu tentang sholat itu wajib. Jadi ketika sholat itu wajib, maka belajar tentang ilmu tentang sholat itu adalah wajib, gitu. Nah itu jadi berkesinambungan lah kalau orang belajar tentang, contoh kita melaksanakan sholat, maka ilmu tentang sholat itu wajib. Contoh kita zakat, maka ilmu tentang zakat itu wajib. Maka kita contoh lakukan ilmu tentang puasa Ramadan, atau tentang puasa Ramadan kita melaksanakan puasa, perintahnya wajib. Maka belajar ilmu tentang puasa Ramadan itu adalah wajib, gitu. Sampai ilmu-ilmu tersebut maka disebutkan dengan mahiyatul ilmi, esensi atau hakikat dari ilmu dan keutamaan ilmu. Kila di sini dikatakan li Muhammad ibn al-Hasan rahimahullahu ala tusannifu kitaban fi zuhdi qala sanabtu kitaban fil buyung, yakni az-zahidu man yataharraja anis syubuhati wal makruhati fit tijarah. Nah ini, jadi Muhammad
bin Hasan pernah ditanya, mengapa beliau tidak menyusun kitab tentang zuhud? Beliau menjawab, aku telah mengarang sebuah kitab tentang jual beli. Maksud beliau adalah dikatakan, nah ini dikatakan zuhud ialah menjaga diri dari hal-hal yang syubhat, tidak jelas halal haramnya dalam berdagang. Jadi kenapa tidak menulis tentang zuhud? Ya, kata beliau, saya sudah menulis tentang jual beli. Seolah-olah jawaban dan pertanyaan itu bertolak belakang, padahal ada berkesinambungan. Ketika Muhammad bin Hasan ditanyanya mengapa tidak menyusun kitab tentang zuhud. Zuhud itu perilaku zuhud ya. Beliau malah menjawab, aku telah mengarang sebuah kitab tentang jual beli. Artinya gitu, zuhud itu bukan berarti tidak berdagang, tidak berekonomi, bukan. Jadi bukan tidak berhubungan dengan urusan dunia, bukan. Maksudnya zuhud itu walaupun ia berada dalam urusan dunia, tetapi mampu menjaga halal dan haram, itu adalah sudah zuhud disebutnya. Masya Allah. Jadi zuhud itu bukan pura-pura miskin, bukan, kata beliau itu. Silakan Anda jual beli, tapi jaga halal dan haramnya, mana yang halal, mana yang haram. Maka itu orang itu disebut zuhud. Ada orang cupang camping pakaiannya nggak jelas atau ini, tetapi dia tidak bisa menjaga halal dan haram, itu bukan zuhud, kata beliau. Artinya seperti itu. Jawaban yang seolah-olah bertolak belakang padahal berkesinambungan. Wa kadzalika yajibu fi sairil muamalati wal hirafi wa kullu man ishtaghala bi syai'in minha. Setiap orang yang berkecimpung di dunia perdagangan, muamalat, wal hiraf, wajib mengetahui tata cara berdagang. Nah, itu. Jadi wal hiraf wa kullu man ishtaghala, dan setiap orang yang bersibuk ishtaghala bi syai'in minha, yang sibuk atau mengetahui tentang dagang. Yuftaradu alaihi ilmu taharruzi. Nah, itu. Maka dengan itu wajib atau diwajibkan, dianjurkan supaya dapat menjaga diri dari hal-hal yang diharamkan. Ilmu taharruzi anil haram fi. Jadi kalau dia sibuk dalam berdagang, maka harus tahu ilmu untuk bisa menjaga dirinya dari sesuatu yang haram atau diharamkan. Nah, gitu. Wa kadzalika yuftaradu alaihi ilmu ahwalil qalbi. Begitu juga ilmu tentang ahwalil qalbi. Nah, setiap orang Islam juga harus mengetahui ilmu-ilmu yang berkaitan dengan batin atau hati. Nah, ini kita juga ahwalul qalbi itu yang berkaitan dengan hati, dengan batin. Diwajibkan kita itu mengetahui atau dianjurkan. Minat tawakuli seperti tentang tawakal, wal inabati seperti tentang tobat, wal khasyati takut kepada Allah, wal ridho dan ridho. Fa innahu waqi'un fi jamil ahwal. Sebab semuanya itu terjadi pada segala keadaan. Nah, gitu. Jadi kita banyak berarti ilmu yang harus kita kuasai. Jadi ilmu tentang kalau kita bermuamalah harus zuhud, jadi tahu ilmunya mana yang haram, mana. Kan orang sekarang itu kalau berbisnis contohnya, karena berbisnis itu tidak tahu mana yang halal, mana yang haram. Gitu. Nah, di ini aja apa namanya, disabet aja asal untung gitu kan. Tidak tahu ini haram, tidak tahu ini halal, sabet aja semuanya. Nah, gitu. Atau kenapa disebutkan di sini yuftaradu alaihi ilmu ahwalil qalbi? Kenapa kita harus tahu juga ilmu tentang ahwal itu kondisi-kondisi qalbi hati. Jadi ilmu yang berkaitan dengan hati. Ya, ilmu yang berkaitan dengan hati itu disebut di sini tawakal. Kenapa kita perlu tawakal? Terus tobat. Kenapa kita harus belajar ilmu tobat?
terus khosyah, takut kepada Allah. Kenapa kita harus tahu ilmu tentang takut kepada Allah? Ridho. Kenapa? Kata beliau, fa'inna waqi'un fi jamil ahwal. Karena ini semua akan berhubungan dengan kita dalam setiap keadaan kita dalam kehidupan kita. Coba, orang tidak tawakal, tidak ilmu, tidak tahu ilmu tawakal. Bagaimana ia bisa mengarungi kehidupan tanpa tawakal? Kita tidak tahu ilmu taubat. Bagaimana ia akan mengetahui sesuatu, satu saat dia berbuat dosa, satu saat dia tergelincir. Bagaimana ia bisa kembali kalau kita tidak tahu ilmu taubatnya? Terus tentang khosyah, takut kepada Allah. Kenapa kita harus belajar tentang ilmu takut kepada Allah? Karena berhubungan dengan banyak dosa dalam kehidupan ini. Dan kita dihadapkan dengan berbagai hal. Kenapa kita belajar ilmu ridho? Ridho terhadap pembagian Allah, ridho terhadap rezeki Allah yang berikan kepada kita. Karena ini akan berhubungan dengan setiap kehidupan kita. Jadi kehidupan kita itu kan berhubungan. Orang kalau tidak ridho kan bunuh diri. Orang kalau tidak tawakal, dia kan stres. Orang kalau tidak tobat, tidak tahu tobat, malah jadi menjalankan kehidupan seenaknya. Wah, tanggung katanya. Gitu karena tidak tahu tobat, tanggung dosa, tanggung banyak dosa. Karena tidak tahu ilmu tobat. Nah ini fa'innahu waqi'un fi jamil ahwal. Karena ini berhubungan dengan semua urusan dalam kehidupan kita, Masya Allah. Nah ini, jadi ini ilmu-ilmu mahiyah yang disebut dengan hakikat atau esensi. Wa syaraful ilmi la yakhfa ala ahadin idh huwa mukhtasun bil insaniyati lianna jami'al khisali siwal ilmi yashtariku fiha al insan wa sairul hayawanat. Tidak ada seorang pun yang meragukan akan pentingnya ilmu pengetahuan. Tidak ada. Tidak ada satupun yang meragukan tentang ilmu pengetahuan. Idhuwa karena itu khusus dimiliki umat manusia. Nah, idhuwa mukhtasun bil insaniyati. Adapun li anna jami'al khisali siwal ilmi yashtariku fiyal insan wa sa'il hayawan. Adapun selain ilmu itu bisa dimiliki manusia dan bisa juga dimiliki binatang. Wabi azharullahu ta'ala fadla adama alaihi assalatu wassalam ala malaikati wa marahum bisujudillah. Dengan ilmu pengetahuan Allah Ta'ala mengangkat derajat Nabi Adam alaihissalam di atas para malaikat. Oleh karena itu malaikat diperintah oleh Allah agar sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Jadi kita itu diberikan akal dan terus mencari sesuatu yang baru, sesuatu yang novelty ya, yang kebaruan dengan berpikir la'alakum ta'qilun supaya kita itu memikirkan dan mampu berinovasi dan segalanya. Hadirin ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di sini ada satu syair ya. Ini nanti ada syair. Tapi kata beliau, wa innama syaraful ilmi likaunihi wasilatan ila taqwa allati yastahiqu bihal karamata indallahi ta'ala wa sa'adatal abadiyata kama qila li Muhammad ibn Hasan Abdullah Syair. Nah, jadi ilmu itu sangat penting karena ia sebagai perantara atau sarana untuk bertakwa. Dengan takwa inilah manusia menerima kedudukan terhormat di sisi Allah dan keuntungan abadi. Nah, gitu. Jadi ilmu itu penting untuk wasilah kita bertakwa. Makanya kalau melihat ini, kita belajar fisika, kalau niatnya untuk mendekatkan diri kepada Allah, itu Masya Allah. Kita belajar kimia, tapi niatnya untuk mendekatkan diri kepada Allah dan menjadi takwa, itu luar biasa. Allati yastahiqu bihal karamata indallah wa sa'adah al-abadiyah. Karena dengan ketakwaan seseorang itu bisa menyampaikan kebahagiaan yang sesungguhnya, yang abadi. Nah ini
Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadang-kadang niatnya kita yang harus diluruskan belajar ilmu itu. Belajar ilmu fisika, kimia, kedokteran silakan, tapi wasilatan ila taqwa, menjadi wasilah untuk sampai kepada ketakwaan. Nah, gitu. Mudah-mudahan lah ini jadi eh, satu gambaran buat kita tentang ilmu, di mana ternyata segala sesuatu itu perlu dengan ilmunya. Sampai satu dikatakan oleh Imam Syafi'i, man arodal bihil bihid dunya falai bil ilm, man arodal akhir falai bil ilm, wa man arodahuma falai bil ilm. Barang siapa yang menginginkan dunia, maka harus dengan ilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, maka harus dengan ilmu. Atau barang siapa yang menginginkan keduanya, harus dengan ilmu. Nah, di sini pentingnya ilmu dan keutamaan ilmu itu. Jadi sholat tidak punya ilmunya salah gitu ya. Zakat tidak punya ilmunya salah. Saum tidak punya ilmunya ya gitu. Termasuk hidup berperilaku ya, hidup perilaku kita dalam keseharian dengan orang. Kalau tanpa ilmunya berat juga, kita akan banyak kesalahan dalam berhidup, berkawan, bertetangga, dalam dengan guru, dengan masyarakat, dengan orang tua. Kalau tanpa ilmunya kita bisa silap ya makanya. Nah, gitu. Jadi dengan ilmu ini kita akan mampu mencetak diri kita, merubah diri kita. Kayaknya penting segala ilmu. Kan ada seperti adab. Ya, kita belajar adab. Adab itu praktek. Tapi kan ada ilmu adab. Jadi ada adab, ilmu adab, akhlak, ilmu akhlak, tauhid, ilmu tauhid, kan gitu. Maksudnya, ketika seseorang bisa mengamalkan ilmu adab, maka dia sudah beradab. Ketika ia melaksanakan ilmu akhlak, maka dia sudah berakhlak. Jadi sama dengan tauhid. Jadi ilmu-ilmu yang sifatnya praktikal itu seperti akhlak, itu praktikal. Terus adab, itu praktikal. Tauhid, itu praktikal. Fikih, itu praktikal semua. Ilmu praktik gitu. Fikih, kayak fikih sholat, fikih saum, fikih zakat, praktik semua. Termasuk yang dibahas di sini ilmu adab, atau yang disebut hari-hari kita berperilaku. Itu kan praktik semua. Ketika minum, ketika makan, ketika bicara, ketika tidur, ketika duduk, ketika berjalan. Kan praktik semua. Bayangkan oleh ibu-ibu semua, ilmu apa yang sering dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari kita, itu hampir ilmu agama. Anak belajar di sekolah, sudah belajar matematika, fisika, belajar kimia, tetapi coba dalam keseharian, di rumahnya atau kita di rumah, dipraktekkan nggak? Enggak, tapi ilmu agama. Ilmu agama itu ilmu praktik. Sehari-harinya dia akan mempraktekkan. Ketika di rumah, contohnya, dia makan, bagaimana makan yang sesuai dengan sunnah. Ketika dia tidur, bagaimana tidur dengan sesuai dengan sunnah. Ketika dia minum sambil berdiri, itu larangan dari agama. Bagaimana ketika di depan orang tua, bagaimana sikap ketika bicara di depan orang tua atau berjalan di depan orang tua. Itu kan ilmu praktik. Seorang istri dan suami, bagaimana istri kepada suaminya bicara, bagaimana istri bersikap kepada suami, begitu juga suami, bagaimana. Itu kan ilmu praktik. Jadi ilmu agama itu adalah ilmu praktik yang langsung praktik dalam keseharian. Di mana saja kita ada, fi'ai makan, fi'ai kana huna. Di mana saja kita berada, mau di kantor, mau di ilmu praktik semua. Masya Allah. Makanya saya pernah ngobrol dengan seseorang. Jadi kelebihan di antara kelebihan ilmu agama itu, Ustaz katanya, ilmunya itu dipraktikkan keseharian. Ya iyalah, kata saya itu ilmu praktik. Anak kalau tidak punya ilmu agama,
bagaimana ia bersikap semuanya tanpa bimbingan agama. Bagaimana ia bicara dengan orang tuanya yang dianjurkan oleh agama. Bagaimana ia contoh dalam kesehariannya bersikap. Kalau tidak ada ilmu agama, terus apa yang akan membimbing kita dalam keseharian kita? Ini makanya sampai bi'annahu la yuftaradu ala kulli muslimin wa muslimatin talabu kulli ilmin bal yuftaradu alaihi talabu ilmil hal. Afdalul ilmi ilmul hal wa afdalul amali hifzul hal. Gitu. Nah, kita ini belajar tentang ilmu adab. Jadi ilmu adab dalam taklim ta'lim dan sebagainya kita mengamalkannya dalam keseharian. Mudah-mudahan dengan kita mengetahui sedikit-sedikit ilmu ini dapat membantu kita untuk terus semangat dalam mencari ilmu, terus mempraktekkan dalam keseharian. Karena di sini tentang ilmu zuhud, ilmu apa itu ada semua. Nanti insya Allah ini baru bab hakikat ilmu fikih dan keutamaannya. Esensi kita belajar ilmu, kenapa belajar atau majlis, datang ke majlis ilmu atau mencari ilmu atau apa. Di situ sudah sebutkan thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Ya, Muhammad bin Hasan sampai hebat gitu ya ketika orang bertanya, ya Muhammad bin Hasan, kenapa aku tidak menulis buku tentang zuhud gitu. Jadi dikiranya bahwa zuhud itu ya ilmu tentang zuhud, ilmu yang mengajarkan tentang bagaimana dia. Jadi orang zuhud itu pandangan seseorang. Disebut zuhud itu kan bajunya contohnya tambal-tambal, terus pakai sandal jepit, terus inilah apa namanya kelihatan miskin gitu, zuhud. Tapi beliau sampai malah menjawabnya, sonaftu kitaban fil buyu. Aku sudah menulis kitab sebuah buku tentang jual beli. Apa hubungannya? Apa hubungannya? Ditanya tentang zuhud malah menjawab tentang jual beli. Kata beliau menjawab, ya di dalam jual beli itu banyak hal yang syubhat. Dalam jual beli itu banyak yang haram. Banyak di dalam jual beli itu banyak tipu daya. Dalam jual beli itu banyak tipu menipu. Artinya ketika seseorang itu mampu berjual beli dan menjauhi sesuatu yang haram dan ia melaksanakan sesuai dengan apa yang diperintah oleh Rasulullah, halal haram subhat itu jelas dan ia melakukan sesuatu yang halal, maka orang tersebut walaupun dia orang kaya maka dia sudah termasuk zuhud. Nah itu maksudnya gitu. Kalau kalau orang zuhud itu dalam pandangan Islam tradisional, contoh orang-orang yang tradisional itu, zuhud itu kadang-kadang diartikan meninggalkan dunia. Jadi meninggalkan dunia, tidak bekerja, tidak aktivitas dunia, duduk di masjid, terus hidupnya sederhana, terus tidak bekerja. Bukan seperti itu yang zuhud itu. Itu zuhud tingkatan dia, maka seperti Hamka saja. Beliau mengatakan, jadi dalam tasawuf modernnya itu, jadi bahasanya tasawuf modern, walaupun mereka itu berada di pasar, tetapi hatinya ada di masjid, maka mereka adalah orang-orang zuhud. Artinya, walaupun dia sedang bekerja di pasar, tetapi mampu menjaga keimanannya, mampu menjaga yang halal, mampu menjaga sesuatu yang haram tidak dilaksanakan, maka mereka itu termasuk orang-orang yang zuhud. Nah, itu tasawuf modern. Jadi ibu-ibu jangan terjebak dengan definisi zuhud, bukan berarti kita hidup miskin, bukan. Tapi zuhud itu tidak terpenjara dan tidak melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Termasuk Utsman bin Affan, orang kaya, tetapi dia mampu mengendalikan hartanya, maka dia termasuk orang yang zuhud. Termasuk Abdurrahman bin Auf, dia orang saudagar, pedagang, tetapi mampu menjaga sesuatu yang haram, dan ini dia termasuk orang yang zuhud. Jadi zuhud itu bukan definisi miskin, bukan. Itu terlalu picik kalau diartikan zuhud, diartikan miskin. Nah itu saja dulu mungkin ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala dalam kajian kita Ta'limul Muta'alim hari ini. Insya Allah lain waktu dan kesempatan atau Senin depan kita akan lanjutkan lagi. Dan mudah-mudahan ini bisa membuat kita tambah
mencintai ilmu agama dan membuat kita semakin perlu atau butuh terhadap ilmu agama. Karena setiap apa yang dipraktekkan oleh kita, maka itu kita diwajibkan atau dianjurkan untuk mempelajarinya, mempelajari ilmu tersebut. Itu saja mungkin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.